Lelaki Pincang, sebuah cerpen karya Nasrullah Habibi. Bangunan itu tinggal puing-puing abu, masih mengepul asap-asap yang ditinggalkan dari api yang membakarnya semalam. Tidak ada yang tersisa, hanya fondasi dan tiang yang masih berdiri rapuh. Beberapa orang tak tahu sebab pasti musababnya. Pagi itu juga, seorang lelaki menatap toko yang dibelinya 2 bulan lalu dengan berlinang. Melihat hal itu, beberapa orang sekitarnya terdengar kasak kusuk. Ia pikir uang bisa membeli segalanya, apa? Bodohnya lagi, ia berurusan dengan Mbah Umar. Kalian sudah dengar jika rumah kepala pasar yang baru juga kebakaran semalam? Aku baru tahu dari Kardi. Ia kan tetangganya. Lelaki Pincang itu mendatangi Satya. Selepas ia mengambil dagangannya di gudang, dengan tertati-tati, ia mendekat ke arahnya. Pada jarak sekitar 3 meteran, Satya keburu untuk bergegas. Lelaki Pincang itu terlihat menyiratkan kekecewaan. Terlihat menyiratkan kekecewaan di wajahnya. Ia pun beranjak ke selatan, membelakangi arah Satya. Pada langkah ke-10, Satya menoleh ke belakang. Melihat lelaki Pincang itu, Satya terusik batinnya sesaat. Ia tak menyadari ada orang yang mengutipnya tadi. Hingga beberapa lama kemudian, ia tak begitu menghiraukan lelaki Pincang itu dan berjalan terus. Sampean lihat lelaki Pincang itu? Yang itu. Iya, yang itu. Siapa? Itu Mbah Umar. Kalau sampean didatangi beliau, hendaknya kasih sedekah. Kabarnya, Mas, yang kasih sedekah ke Mbah Umar, usahanya akan bertambah lancar. Beberapa orang mengaku sukses usahanya, Mas. Dalam beberapa waktu tak kurang dari sebulan, gara-gara kasih sedekah ke Mbah Umar. Masa? Tahayul itu. Betul, Mas. Tapi percuma jika sampean tidak didatangi langsung. Lah, kenapa? Karena hanya yang didatangi saja yang akan dapat restunya. Jika tidak, maka jangan sekali-kali untuk mengacuinya. Satya biasa dengan hal demikian, memberi sedekah kepada pengemis di jalanan atau dimanapun ia temui. Namun, yang satu ini membuatnya berhadapan langsung dengan sebuah cerita yang sulit dipercaya. Bukannya ia alpa, namun memang itulah yang terjadi. Kedatangan lelaki Pincang tak disadari Satya hingga ia tak memberi sedekah kepadanya. Jika sampean mengacuinya,
apapun yang Mas inginkan akan seret mampet, Mas. Kembali kata-kata Cahmai mengiyakan. Bukan hanya Cahmai yang bilang. Beberapa deret penghuni lapak-lapak di sebelah tokonya menambah kabar buruk yang sama. Mbah Umar itu peruntungan pasar ini. Jadi jangan sekali-sekali bertindak aneh-aneh yang gak baik dengannya. Karena Mas bisa kualat. Usaha Cak Dul yang berdagang gerabah bisa sebesar itu katanya dulu didatangi oleh Mbak Umar. Bukannya minta uang yang banyak, bukan Mas. Mbah Umar malah meminta cobek buat nyambal istrinya di rumah. Keesokan harinya, dagangan Cak Dul laris manis, ludes. Banyak sekali pembeli yang pada datang yang tak tahu dari mana arahnya. Dulu ada penjual elektronik di pojok pasar pinggir jalan itu yang mengusirnya. Gara-gara Mbah Umar duduk-duduk di depan tokonya. Penjual itu mengusirnya dengan menggerutu. Bukannya usahanya seret, Mas. Tapi keesokannya ia mendapati tokonya ludes dilalap si jago merah. Menurut beberapa orang yang berusaha memadamkan, api tak mempan dengan air yang disiramkan mereka. Satya melanjutkan pekerjaan yang menumpuk dengan berbagai bebantalan. Dalam dadanya ia membatin. Masih ada tahayul seperti itu. Dalam kamus ilmunya, tentu ia tak berharap apa-apa dari lelaki tua yang pincang itu. Satya tetap berjualan seperti biasa. Buka tepat jam 7 pagi hingga 8 malam. Rajin mengurusi usaha barunya setiap hari. Meski kabar yang diterimanya sempat terngiang, ia tak begitu menghiraukan. Sampai suatu ketika, lelaki pincang itu muncul kembali. Ia hanya berdiri di pojok depan gang, tepat di bawah pohon beringin yang telah berdiri di situ ratusan tahun lalu. Bahkan, yang menjadi menarik bukan hanya kedatangan lelaki pincang, terlebih tempat yang dipijakinya menjadikan sosok yang sempurna tatkala hadir di malam hari. Satya mengetahui keberadaannya, namun ia tetap tak bergeming. Ia segera menutup tokonya, lalu menghitung pembukuan yang ada. Lumayan. Batinnya menanggapi perkembangan omset yang cukup besar di awal bulan. Ketika ia baru melangkah ke arah sepedanya, ia masih melihat lelaki pincang itu di bawah pohon beringin. Pandangannya lurus menatap Satya, seolah mewartakan berita kematian dan kesengsaraan. Melihat tatapan lelaki pincang, Satya teringat percis peristiwa itu. Perihal kabar buruk yang terjadi pada beberapa orang yang berurusan dengan lelaki pincang itu. Lalu, ia merogoh sakunya yang selalu dibiasakannya ada beberapa lembar uang kecil. Ketika hendak melangkah, ia tak lagi melihat lelaki pincang itu di bawah pohon beringin, melainkan
Tepat dia berdiri, di hadapannya tak lebih dari 2 meter. Mbah Umar. Lelaki itu tak bergeming. Tongkat di tangannya nampak tergenggam kuat-kuat. Wajahnya tertimpa neon 35 watt terlihat jelas. Jelas begitu pula tertangkap dalam pikiran Satya bahwa ia menaksir umur lelaki itu tak genap 80 tahun. Ketika ia pandangi wajahnya yang tua dan matanya yang menancap kuat, Satya merogohkan tangan di saku celana kainnya. Aku tak butuh uangmu. Satya tersentak. Tangannya masih tersimpan di perut saku celana. Tak jadi dikeluarkan. Ia terpaku sejenak. Bingung. Apa yang harus ia lakukan? Kembalikan saja apa yang kau beli. Nopo? Tanah ini bukan hakmu. Ini hak kami. Satya makin tersentak dengan apa yang dikatakan lelaki pincang itu. Ia mencoba mengingat dan menerka peristiwa sebelum-sebelumnya. Ia yakin telah menyelesaikan segala urusan itu dengan baik, termasuk memberikan uang saku kepada kepala pasar dan pihak makelar dengan nilai yang cukup besar. Bahkan, kepala pasar itu memastikan, mereka sudah saya beritahu jika toko ini telah sah secara administratif menjadi milik Bapak. Tanda tangan Satya juga menguratkan jelas beserta nama lengkapnya. Tidak mau bingung-bingung terlalu lama, Satya pergi meninggalkan lelaki pincang dengan pandangan mengancam malam itu. Istana Kasur, 8 Mei 2014. Sekian.